Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam video ke-13. Masih tentang huruf fa, sin, shin, dan huruf shad. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makhraj, sifat, dan tebal tipis dari masing-masing huruf ini. Sekarang kita masuk pada latihan 1. Nah, bisa dibuka di buku At-Taqi pada halaman yang ada di halaman 25. Biasanya seseorang akan aman mengucapkan keempat huruf ini ketika dia berharokat. Namun sering sekali tertukar-tukar apabila dia dalam kondisi sukun. Maka pada baris pertama ini kita akan melatih keempat huruf ini dimulai dari kondisi sukunnya dulu. Perlu kita pahami, memahami bunyi sukun huruf itu adalah pondasi awal kita bisa mengucapkan huruf dengan benar. Apabila kita tidak memahami bunyi sukunnya, maka nanti kita akan tertukar-tukar dalam pengucapan huruf. Jadi pondasi awalnya adalah dari bunyi sukun, atau kita singkat dengan nama bunyi huruf saja. Maka bunyi huruf dari huruf sa, bunyinya adalah kita letakkan posisi lidah di makhrajnya, yaitu ujung lidah di ujung gigi seri atas. Sa. Maka bunyinya huruf sin, ujung lidah sejajar gigi seri bawah atau normal saja. As. Huruf shin bunyinya adalah sh. Huruf shad. Maka kalau 4 huruf ini kita ucapkan kondisi sukun saja. Nah, ini kita harus latih dulu agar perbedaan masing-masing bunyi terdengar jelas. Jangan sampai samar-samar atau malah sama saja bunyinya. Nah, jadi perlu kita ingat tidak ada satupun huruf hijaiyah yang berbunyi sama. Apabila sampai berbunyi sama berarti ada salah dalam pengucapan. Maka satupun huruf hijaiyah tidak ada yang berbunyi sama dalam kondisi apapun. Berarti ini harus berbeda semuanya, tidak boleh terdengar sama. Kita coba lagi. Jadi harus mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Malas meletakkan lidah seperti huruf sa, kita harus letakkan ujung lidah di gigi seri. Huruf shin kita angkat tengah lidah ke langit-langit. Huruf sin lidah normal saja. Hanya huruf sin yang perlu kita jaga adalah bunyi sofir, bunyi desis yang tajam. Huruf shad juga bunyi sofir, hanya diucapkan di rahang tebal. Huruf sin, huruf shad. Kita coba huruf masing-masing huruf tadi kita ulangi 3 kali. Nah, ini harus sering dilatih. Jadi biasanya seseorang tidak akan langsung bisa, karena ini sifatnya adalah latihan. Apalagi dalam pengucapan kita sehari-hari, huruf abjad kita hanya mengenal satu huruf, yaitu huruf S. Huruf S itu mirip dengan huruf sin, tidak sama 100%. Karena huruf S di kita bisa saja menjadi huruf shad dalam kata susu. Nah, biasanya kita mengucapkan susu, bukan susu. Kalau huruf sin seharusnya diucapkan su. Karena tadi sebelumnya pada video yang sebelumnya kita sudah mempelajari huruf sin adalah huruf tipis. Tidak boleh. Nah, maka kalau huruf S itu hanya mirip saja dengan huruf sin tapi tidak sama 100%. Maka kita harus melatih keempat huruf ini. Nah, ini baris ini adalah latihan yang sangat tepat untuk kita bisa melatih pengucapan huruf di rumah. Cara melatihnya tadi, ucapkan bunyi sukunnya dengan kondisi makhrajnya. Betul-betul kita meletakkan ujung lidah kita seperti tadi huruf sa di gigi atau di ujung gigi seri atas. Huruf sin lidah normal saja. Huruf shin tengah lidah. Huruf shad lidah normal tapi di rahang tebal. Nah, apabila kita sudah melatih ini, kita masuk ke baris kedua.
pada baris kedua ini tujuannya adalah kita menjaga bunyi huruf dalam kondisi harokat yang berbeda-beda. Biasanya orang akan aman ketika huruf tersebut berharokat fathah atau kasroh. Tapi ketika berharokat dhammah, hati-hati, biasanya kita yang di Indonesia mengucapkan huruf tipis dalam kondisi rahang yang sudah maju. Jangan, diingat huruf sa itu adalah huruf selalu keluar di rahang tipis. Jangan mengucapkan su, tapi su. Nah, kita coba latih dalam baris kedua. Saya contohkan, sa, si, su. Silakan diperhatikan. Posisi rahang, sa, si, su. Sa, si, su, su. Jangan su. Jangan maju. Tapi dari rahang tipis, baru masuk ke rahang dhammah. Su. Sa, si, su. Sukun. As, is, us. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, jangan mengucapkan sa sukun di rahang dhammah. Karena huruf sa adalah huruf tipis. Jangan us. Beda ya. Us dengan us. Nah, jadi harus dikembalikan rahangnya ke rahang tipis. Sas, sis, sus. Nah, ini yang pertama, huruf sa berharokat dhammah. Yang kedua, huruf sa sukun. Maka bunyi awal dengan bunyi akhir harus sama. Tipis, baru masuk ke dhammah, kembali ke tipis. Sus, bukan sus, tapi dari tipis, masuk ke dhammahnya, baru kembali ke tipis. Sus. Perhatikan rahangnya. Sus. Huruf sin, sama konsepnya, dijaga ketika dia berharokat dhammah. Sa, si, su. Jangan su, tapi su. Sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. Nah, ini dijaga. Jangan us, tapi us. Sas, sis, sus. Nah, ini dijaga. Bunyi awal dari huruf sin ini harus sama dengan bunyi akhir. Sus. Perhatikan, kalau kita tidak memundurkan rahang, maka bunyi sinnya akan rusak. Sus. Nah, jangan dibiarkan mengucapkan sin di rahang dhammah, tapi kembalikan rahangnya. Sus. Huruf shin. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Sama ya. Jangan mengucapkan shin di rahang dhammah. Jangan shu, tapi shu. Ash, ish, ush. Shash, shish, shush. Nah, ini juga dijaga. Ucapkan huruf shin di rahang tipis. Shush. Mundur lagi. Shush. Huruf shad. Nah, huruf shad kita ingat pada pembahasan sebelumnya adalah huruf yang selalu keluar di rahang tebal. Maka dijaga apabila huruf shad berharokat kasroh. Jangan diucapkan si. Karena dia adalah huruf yang selalu keluar dari rahang tebal. Maka posisikan rahang dulu di rahang tebal. Si. Silakan dilihat pada pembahasan konsisten rahang bagaimana memposisikan rahang tebal. So, si. Jadi bunyi hurufnya selalu seragam. So, si, su. So, si, su. Hati-hati yang ini. Jangan si, tapi si. As, is. Nah, ini juga jangan is. Karena nanti akan sama dengan ini. Ini is. Nah, ini is. Beda ya. Is. As, is, us, sos, sis. Nah, ini dari tebal, rahang tipis. Jadi kasroh itu bisa dikategorikan rahang tipis. Si, sis. Naik lagi ke rahang tebal. Sis, sus. Nah, ini rahang tebal. Rahang tebal, dhammahnya rahang tebal juga. Lalu huruf shadnya rahang tebal. Maka berarti ini posisi rahang tidak bergerak. Sus. Yang ini sis. Baik. Nah, ini 5 baris ini adalah latihan di rumah yang harus diulang-ulang. Apabila ada kesempatan selalu ulang-ulang
bagaimana kita mampu menggerakkan rahang dari tipis ke tebal, kembali ke tipis, dan ini biasanya apabila tidak terlatih akan sulit untuk menggerakkan rahang. Maka keberhasilan kita dalam melatih pengucapan huruf ini tergantung pada latihan yang kita lakukan. Silakan dilatih, terutama kondisi-kondisi seperti ini, seperti huruf sin yang berharokat dhammah, lalu ada sin sukun, harus dari tipis masuk ke tebal, kembali ke tipis. Rahang dhammah itu bisa dikategorikan rahang tebal. Sus, tipis, tebal, tipis. Sedangkan huruf shad yang berharokat kasrah dalam contoh ini, tebal, tipis, tebal. Sis, sis. Demikian pada latihan di video yang ke-13. Silahkan di bagian bawah ada tombol untuk mengirimkan rekaman suara. Nanti akan dicek oleh admin di aplikasi Ataki dan nanti akan dibalas sebagai bagian untuk kita melatih di rumah. Dan yang terpenting adalah selalu diulang-ulang supaya rahang kita tidak kaku dalam bergerak maju mundur. Jadi kalau kita mengucapkan huruf hijaiyah harus siap untuk rahangnya bergerak dari tebal maju ke tipis, nah maju lagi ke tebal. Kalau kita malas, biasanya nanti akan terjadi kesalahan seperti tertukarnya bunyi huruf. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikut serta dalam pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Dengan menyisihkan Rp100.000 setiap bulannya, kita akan ikut serta mewujudkan sebuah masjid yang tidak hanya terisi ketika waktu sholat fardu saja, tapi dari pagi sampai malam akan terlihat aktivitas santri menghafal Al-Quran. Untuk ikut serta bisa menghubungi admin 0812 71 222 111 dan infak wakaf dapat ditransfer via Bank Muamalat 4510 222 111. Mari pastikan nama kita tercatat salah satunya.